Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membuatkan review. Saya kedatangan produk baru dari produknya Date, dan ini bisa dikategorikan karaoke kelas berat karena ukurannya 15 inci. Kalau seumpamanya ukuran tempat teman-teman itu nggak luas, roomnya nanti saya jebol gitu. Soalnya ini 15 inci ukurannya. Kalau 15 inci nanti ukuran subwoofernya itu harus 18 lawannya. Ini speakernya 15 inci, otomatis nanti lawannya harus 18. Kalau subwoofer lawannya 12 inci nggak akan mampu. Jadi minimal teman-teman kalau mau beli yang speaker ini tempatnya harus luas. Yang kedua, subwoofernya ukuran yang 18 inci yang sepadan. Oke. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan review dari kardusnya dulu. Ini tipenya DAT DA4 DA1501. Suaraku jelas. Untuk ubahnya ya guys. DAT DA1501 ini 15 inci speakernya teman-teman. Terus dia cara kerjanya dibalik ya mas. Itu gak ketok tulisannya. Kardusnya balikin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini 15 inci speakernya segitu gede nih bro. Nah, dan mohon maaf kalau suaranya agak kemrosok karena di luar terjadi hujan deras yang sangat luar biasa. Untuk itu saya akan menjelaskan lebih dekat kepada teman-teman mikrofonnya biar jelas. DL1501 ini speaker karaoke ukuran yang sangat besar yaitu 15 inci. Oh ngeri bro, ada petir barangnya. Terus untuk kerjanya teman-teman, dia main 5 wave full rank. Jadi speaker ini full rank artinya apa? Teman-teman, speaker ini bisa memproduksi low yang tinggi. Jadi apa? Dia tidak dipotong frekuensinya. Makanya kalau semuanya teman-teman menambah subwoofer, itu subwoofernya harus ukuran 18 inci. Mengingat speakernya ini dia sudah memproduksi juga low. Jadi low-nya ada. Jadi ini ada low, sudah masuk di sini, mid, high juga sudah masuk. Jadi semuanya sudah ada, sudah lengkap seperti itu. Terus untuk subwoofernya, kalau seumpamanya teman-teman tidak menambahkan, ini juga sudah ukuran 15 inci. Jadi dia juga bermain woofer di 15 inci. Jadi seumpamanya teman-teman tidak menambahkan subwoofer pun dia sudah bagus. Karena dia 15 inci karakternya, dia sudah ada suara low subwoofernya meskipun tidak segler subwoofer yang aktif. Jadi kalau model full rank seperti ini biasanya dia low-nya lebih tebal, itu sudah pasti karena ukurannya 15 inci. Mengingat 15 inci kalau full rank low-nya masih tebal itu teman-teman ya. Full rank itu artinya iso ngebass, iso mid, iso high. Nah, jadi bahasannya tak buat simple. Nanti full rank ya apa? Nah, itu ya. Jadi full rank itu iso memproduksi bass, bisa memproduksi mid, bisa memproduksi high. Jadi speaker ini seperti itu kerjanya. Terus double middle dan tweeter. Dari di sini nanti tweeternya ada 4 per box. Jadi 3 inci ya ukurannya ya. Jadi 3 inci ukurannya. Per box itu ada 4 tweeter yang bisa memproduksi mid sama high. Frekuensi responnya 40 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi kalau untuk glare itu di bawah 40 Hz, jadi dia tidak bisa glare karena dia kategorinya 40 Hz sampai dengan 20 kHz. Tapi low-nya pasti tebal, itu sudah pasti karena ukurannya 40 Hz sampai dengan 20 kHz. Untuk input powernya maksimal 450 watt ya. Untuk input power, jadi kalau sama speaker ini 2 speaker teman-teman membutuhkan power 800 watt paling tidak seperti itu kalau menggabungkan satu speaker. Jadi kalau teman-teman harus menggunakan 450 watt kali 2 itu maksimum powernya. Impedensinya 8 ohm. Ini speknya ya sudah jelas ya. Jadi kalau speaker seperti ini harus kita perjelas karena berhubungan dengan power amplifier nanti yang kita pasangkan. Jadi jangan sampai nanti amplifiernya tidak sepadan dengan speaker yang disediakan gitu ya. Oke, setelah ini bentuknya kardusnya dipindah. Nah, Van, gue kena Van. Nah, ngedekoin. Sekarang kardusnya pindah dulu ya. Terus sekarang akan diukur itu untuk ukuran bokeh. Ngambil meteran ya. Nah, gue ini kalau kameranya buat tahu gue meteran. Gus, meteran Gus. Diukur dulu ukurannya sama besar. Nah, jelasin dulu ya. Ini speaker 15 in치nya di sini. Terus ini untuk tweeter sama tweeter. Ini dua-duanya untuk mid high. Terus di sini juga sama. Ini untuk mid high ya.
ada 2, terus di sini ada 2. Terus di sini untuk speaker yang 15 inchinya seperti itu. Terus model boxnya ini sih kayak sama ya, kayak punyane yang tipe berapa? 4500 web ya. Oke. Sama kayak 4500, cuma ukurannya kalau ini besar, kalau di 4500 itu 10 inci. Kalau ini 15 inci. Untuk panjang boxnya ini teman-teman ya. Berarti wicket gini, Bu. Wicket gini, Bu. Ya kan itu balik toh, Bu. Nah, ini ya. Ukurannya 72 cm. 72 cm. Ini. Nah, 72 cm ya. 72 cm untuk ukuran box panjangnya. Terus lebarnya ngarep Gus. Lebarnya ini ya, lurus ini 40 cm. Jadi 40 kali berapa mau? 72. Nah, terus tinggi box itu yang paling penting, Bro. Tingginya ini 17 cm. Oke ya. Jadi tinggi 17, lebarnya tadi berapa? 40, panjang 72. Gede segini. Kalau ngangkat harus 2 orang, berat soalnya. Oke ya, sekarang saya mencoba pakai ini ambilnya P203 ya. Nah, ini P203 yang mau tak cobakan buat teman-teman semuanya. Nanti suaranya seperti apa teman-teman dengarkan dulu. Sekarang tak cek dulu ya. Agak berisik ya di luar, soalnya hujan deras banget. Oke, sekarang kita dengarkan dulu suaranya kalau untuk Jackson seperti apa. Jangan kau sembunyi tampakkan diri. Kita sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari alam semakin terang. Apa kau sampai pulang? Bintang sedih bermurah. Apa kau sampai pulang? Bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri.
bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah ini, jangan tersembunyi, apakah sedih menyedih, bersedih sunyi, selalu mencari yang sedikit terang, yang sedikit terang, apakah yang bulan di manakah ini, jangan tersembunyi, apakan lagi. Bulan masih ada, dan menanti bintang dengan penuh damai. Bulan juga menantiku merindu dalam manakah ini, jangan kau sembunyi, apakanlah diri. Kita sedih menyendiri, bersedih pun sunyi, selalu mencari malam semakin gelap, apakah rembulan bintang sedih bergurau, apakah sang rembulan. Bulan di manakah ini, jangan kau sembunyi, apakan lagi. Iklannya mau tusuk kali. Kamera pun. Sekarang ini mau tak tunjukkan. Ini tadi untuk wis tak pause ya. Nah, ini tadi teman-teman ya. Jadi coba dilihat. Ini tadi yang belum tak ubah ya. Jadi tadi dari controller dari MP3 ini masih original. Maksudnya tadi belum saya ubah. Jadi tadi saya baru memutar sekitar di jam 1. Jadi tadi belum mentok. Teman-teman sudah jelas sudah mendengar sendiri betapa kekuatan daripada speaker yang 15 inci ini. Kalau untuk equalizer saya buat seperti ini pengaturannya. Ini untuk equalizer. Terus untuk MP3 itu saya atur sedemikian rupa. Kalau untuk master ini semua sudah saya setting seperti ini. Untuk volt dipastikan mentok. Kalau untuk low sama mid sama high saya buat seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah dengarkan tadi karena dia kategorinya speakernya itu full range. Jadi full range itu artinya dia bisa memproduksi bass, mid sama high. Yang di sini sangat jelas teman-teman, kalau bass tidak perlu diragukan karena dia ukurannya 15 inci. Kalau untuk ukuran vokal itu dia lebih detail mid sama high-nya. Soalnya mengingat ini 15 inci Tapi
biasanya sih kalau speaker itu agak balapan, tapi kalau ini tadi entah itu amplinya yang bagus atau memang ini dua-duanya bagus, teman-teman sudah dengarkan sendiri antara vokal mid sama high tidak perlu menambahkan subwoofer pun. Teman-teman sudah dengarkan tadi betapa jelasnya dan enaknya didengar itu tanpa kita menambahkan subwoofer. Kalau untuk ukuran untuk suara tes untuk berpidato, nah coba tak tes dulu. Kalau untuk berpidato biasanya nanti ada kriteria sendiri. Jadi setiap produk itu mesti ada kriterianya sendiri. Jadi nanti itu nanti akan menentukan ngarahnya dia ke musik, vokal ataupun digunakan untuk rapat dan lain-lain. Itu nanti ada kategorinya sendiri-sendiri. Jadi untuk iklan untuk mid high dan lain-lain ini tadi sudah tak atur ya. Sekarang kalau untuk mikrofon kita cek dulu. Cek cek cek. Oke, ekornya bagus, ngantek mentok drop. Nah, tak kecilkan dulu. Nah, soalnya ini tadi teman-teman ya, tidak kita hadapkan ke depan semua karena tidak muat tempatnya. Jadi yang satu kita kasih sini. C12 loud D12. Oke, di sini belum saya kasih untuk reverbnya C12 loud D12. Balancingnya ini kiri, ini kanan, kebalik masangnya mesin speaker ya, nggak apa-apa. Yang paling penting sudah jelas balancing sudah berfungsi. C12 loud D12. Ini tanpa feedback ya, karena dia ukuran 15 inci, jadi height-nya kalau pengen reverb dipotong. Ini height tak potong dulu. J12 dinaikkan dari mikrofon sedikit. J12 ini belum saya kasih reverb dari ampli. Nah, coba sekarang saya masukkan untuk reverbnya dari amplinya. J12 J low D12 J12 J low D12 J low D12 J12 delay. Ini ada repeat sama delay ya. P203Q itu karakternya keluar sendiri-sendiri ketika ganti speaker. Kalau digunakan untuk ukuran 10 inci yang tipe AK100 seperti di atas, coba itu dia karakternya ngarahnya ke mid sama high, low nya kurang ada. Kalau untuk ukuran 12 inci yang tipe piro DT121 ya, itu dia kategorinya low nya lumayan tebel. Kalau 15 inci dia benar-benar bisa flat. 15 inci ini juga tak kasih reverb, delay, repeat delay J12. Nah, ini sudah ada repeat, delay, echo. J12 low D12 J12 J low D12 J12 J low D12 J12. Ini saya push di angka jam 1 di volume mic. J12 low. Ini bisa nembus kalau ukuran gedung sekitar ukuran 10 kali 5 bisa dengan hanya menggunakan 2 speaker. Jadi kalau di gedung ini bisa menjangkau kalau ukuran gedung 10 kali 5 itu minimal. Jadi untuk maksimal nanti bisa kita sesuaikan sendiri. Ini untuk ukuran berpidato ya. Kalau untuk bermusik yang jelas lebih kenceng lagi karena musik jadi dia bisa kita over kayak apapun, itu lebih mantap. Jadi kalau sampainya untuk gedung ruangan yang lumayan besar, saya sarankan menggunakan ini. Meskipun tanpa subwoofer, tapi suaranya sudah sangat jelas dan lantang. J12 sekarang saya kasih. Oh, bentar. Ini HK naik. Nah, HK tak matikan sedikit langsung hilang. J12 low D12 J12. Saya dari jarak speaker hanya sekitar 15 cm. 15 cm dari jarak speaker ya, aman, tidak ada feedback. Apalagi kalau digantung, wah, digantung ya aman ini. J low D12 low D12 J low D12. Oke ya pemirsa, ini sudah jelas. Buat teman-teman yang sedang di luar pulau, luar kota, dan mungkin yang ada di Madiun dan sekitarnya, bagi yang
ingin membeli dari produk kita, salah satunya kita punya produk yang ukuran 15 inci kali 2 untuk speaker pasif. Untuk amplinya teman-teman bisa memilih mulai dari produk kita, bisa produk yang lain juga bisa, artinya nanti bisa kita siapkan sesuai request teman-teman semuanya. Untuk kualitas suara musik dan juga untuk kualitas untuk rapat tidak perlu diragukan lagi. Ini videonya real, tanpa kita ubah, tanpa kita edit. Jadi ini real, nyata, video langsung kita upload. Jadi dari kamera langsung diupload sesuai dengan yang sudah-sudah. Jadi ini asli, real, ditangkap langsung dari mikrofon kamera, gitu ya. Kalau untuk bracket, ini bracketnya belum ini langsung. Lubangnya ada ya. Ini di bawahnya sudah ada lubangnya, tapi tetap ada tempat untuk ke plafon ya. Ini ada bracket ya bawaan. Nah, ada bracketnya bawaan, jadi bisa digantungkan di plafon bisa, ataupun dikasih tiang menggunakan tripod speaker bisa. Jadi tergantung teman-teman semuanya nanti pengennya seperti apa. Kemarin dari Kalimantan dan sekitarnya itu banyak yang menanyakan untuk ukuran yang lebih dari 12 inci karena mungkin di sana juga membutuhkan yang ukuran 15 inci. Nah, sekarang kita sudah ready bagi teman-teman semua yang menonton YouTube yang kemarin ingin direviewkan tipe DA berapa? 1501. Nah, DA 1501 kardusnya hilang ya lali. Pokoknya kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Sudah, ini real nyata. Nanti dicobakan lagi ukuran ini jam berapa? Sekarang jam berapa durasi? 24. Nah, kalau 24 ya nggak cukup kalau satu lagi. Ini ya teman-teman ya. Yang penting sudah ya tadi korek luar biasa. Terus kalau teman-teman mau menambahkan untuk subwoofer, ukurannya harus 18 inci. Kalau 12 inci kedel-kedel, gak mungkin kuat. Ini sudah bisa dipastikan karena ini kenceng banget ya. Ini kalau teman-teman digunakan untuk outdoor, yang penting wani udan, yang penting gak hujanan ya. Kalau hujanan ya ajur, nah gak boleh karena ini speaker indoor itu. Jadi kalau digunakan untuk outdoor, acara kalau mungkin outbound dan lain-lain bisa. Yang paling penting semi outdoor seperti itu masih oke, tinggal dikasih tripod. Jadi ini bisa dijadikan speaker permanen ataupun speaker yang bisa dipindah-pindah dengan tiang atau tripodnya seperti itu. Jadi tidak perlu teman-teman hanya menggunakan untuk dipasang permanen, bisa dikasihkan tembok, bisa dikasihkan plafon ataupun dikasih tiang. Kalau untuk harga nanti ini untuk speaker pasif hanya 2.999.000 saja. Jadi untuk ini speaker pasif ya. Jadi teman-teman harus menambahkan amplinya. Kalau untuk ampli P203Q harganya 1.499.000, 1.500.000 dengan speakernya 3 juta. Nah itu, jadi 4.500.000 sudah siap langsung on tanpa harus menambahkan subwoofer. Subwoofer, nah kemarin tanya Mas apa subwoofer? Nah itu aku juga kadang gimana ya, kalau orang belum tahu memang subwoofer itu pengertiannya banyak karena dia ada frekuensi. Kalau yang indoor itu frekuensinya dia pasti lebih rendah. Nah itu teman-teman ya, kameramu udah lurus Mas. Jadi dia frekuensinya pasti lebih rendah. Jadi kalau yang di outdoor dia pasti lebih tinggi, itu yang rata-rata. Tapi yang outdoor juga banyak yang menggunakan nada rendah, itu tergantung selera juga. Cuma kalau sekarang orang-orang yang horor apalagi balap itu mesti nada-nadanya dicari adalah yang frekuensinya tinggi untuk jenis speakernya, karena kalau terlalu rendah nanti kurang nendang, otomatis SPL-nya kurang tinggi. Jadi kalau subwoofer nanti yang digunakan untuk indoor itu adalah untuk menambah glare-nya. Glare itu frekuensi di 120 Hz ke bawah sampai dengan 20 Hz. Lah ini tadi speakernya bermain di 40 Hz sampai dengan 20 kHz ya. Jadi 40 Hz artinya apa? Dia tidak bisa memproduksi di bawah 40. Jadi makanya adanya bassnya jeduk. Nah, bek jeduk. Nah, jadi kalau glare-nya karena dia frekuensinya sudah dipotong, dan itu pun secara tulisan dan realita
itu semuanya harus disamakan mulai dari ampli dan juga kabel. Jadi pengertiannya sangat panjang ya artinya ini. Jadi makanya yang penting kalau teman-teman pengen nambah gear tetap harus menambahkan subwoofer karena itu yang membuat gear lama, subwoofer yang membuat kaca bergetar. Ini pun ya sudah bergetar. Tadi hampir mau jatuh, tapi dia karakternya adalah jeduk karena dia low-nya lebih tinggi. Oke itu ya. Ya sudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Mau tanya-tanya silakan, konsultasi gratis tidak membayar. Mau dikirim kemana bisa, segede apapun bisa. Nanti kita bisa lewat ekspedisi kapal dan lain-lain tergantung permintaan teman-teman semuanya. Persetujuan dengan kita. Ya sekali lagi kita menyediakan paket profesional juga ada untuk kelas outdoor dengan spesifikasi rental ataupun untuk pribadi. Mau digunakan untuk indoor, kelas konser di dalam ruangan juga ada, nanti tergantung teman-teman merequest dengan sesuai selera. Bisa tanya-tanya kalau teman-teman masih pemula seperti itu. Bagi yang sudah mengerti saya yakin tinggal membeli karena sudah tahu. Tapi bagi pemula bisa tanya-tanya dulu, konsultasi, karena mengingat daripada salah beli nanti teman-teman malah buang-buang duit, nah bakar duit nanti otomatis gitu. Jadi karena di elektronik sekali membeli salah otomatis ya sudah dijual lagi pasti harganya murah. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Terus mau tanya-tanya silahkan WA atau komentar dan nanti kita akan mereview lagi produk-produk yang lain. Oke ya, sudah, terima kasih dan sampai jumpa lagi.